Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet parah. Ada laka bos, helm kebakaran ini helm. Sebuah minibus terbakar di bahu tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan. Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat. Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api. Sedianya rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan. Pas kita nanjak itu pusing ketiga, pas ujung tanjakan mau ke rumah itu kita mau masukin gigi keempat, ternyata kopling itu dapat kosong, ngelos. Akhirnya kita berhentilah di samping, di pinggir. Ternyata pas kita turun di bawah mesin itu udah banyak api dan kita antisipasi pemadaman tapi nggak terburu karena ada yang besar dan meledak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ya, arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat padat merayap. Tingginya volume kendaraan terjadi karena masa libur Natal dan sejumlah kecelakaan. Kemacetan kendaraan menuju Bandung terpantau di kilometer 85 ruas tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi bernomor Jakarta serta Banten ini terjebak macet cukup panjang. Kemacetan di masa libur cuti bersama Natal ini terjadi karena masih banyak warga yang berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Sejak Selasa siang, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari ruas tol Palimanan menuju Cikampek hingga Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi antrean kendaraan di puncak arus balik Natal 2023. Didominasi dengan kendaraan pribadi, arus kepadatan kendaraan di ruas tol Cikampek, Jakarta diperkirakan meningkat mulai sore hari. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah kontraflow satu jalur diberlakukan mulai kilometer 188 gerbang tol Palimanan sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Sistem kontraflow berlanjut dua jalur dari gerbang tol Cikampek Utama menuju kilometer 47 Karawang dan dilanjutkan dengan satu jalur kontraflow hingga ke kilometer 36 Cikarang. Rekayasa lalu lintas ini rencananya berlangsung mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 12 malam dan bersifat situasional. Kita memprediksi nanti pukul 14.00 itu arus lalu lintas yang menuju ke barat ada titik 188. Prediksinya adalah ada peningkatan volume arus lalu lintas. Jadi kita jadwalkan untuk one way Namun ini semua sangat tergantung dengan situasi arus lalu lintas per jamnya. Apabila arus lalu lintas per jamnya di traffic count tinggi dari 190 melewati angka 3.000 lebih, kita akan. Ya, bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini? Kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat sore, Salam, yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Bagaimana situasi lalu lintas saat ini di sana?
Iya, baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Natal 2023 ini masih terpantau ramai lancar begitu. Meskipun terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas begitu lantaran hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Natal 2023 yang bahkan hingga pukul 4 sore hari tadi sebanyak kurang lebih dari 19.000 kendaraan ini melintas untuk mengarah ke arah Jakarta. Tentu berbeda situasinya pada hari kemarin yang hanya tercatat sebanyak kurang lebih 20.143 kendaraan saja yang mengarah ke Jakarta. Dan mayoritas kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B asal Jakarta. Dan untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga kontraflow ini nantinya akan diberlakukan secara situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya antrian kendaraan atau juga kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik-titik yang diyakini menjadi sumber kemacetan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Jakarta begitu. Siapa? Salam Rahmat langsung dari gerbang tol Cikampek Utama dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dipadati pengunjung yang tengah menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini. Wisatawan tak hanya dari Jakarta, melainkan juga sejumlah pengunjung dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Di masa libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur anak-anak sekolah, wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dipadati pengunjung. Antrean panjang mengular di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung dan bus listrik. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pagi hari hingga siang. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini. Wisatawan tak hanya dari Jakarta, melainkan juga sejumlah pengunjung dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak Taman Mini juga menyediakan kantong parkir kendaraan pengunjung yang hadir. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Taman Mini Indonesia Indah beroperasi hingga pukul 10 malam. Kami menyediakan total di Taman Mini ada tidak kurang dari 2.500 slot parkir dan kami akan lakukan pembukaan secara dinamis gitu ya. Jadi banyak kantong parkir yang mungkin selama ini tidak terpakai akan kami aktifasi untuk mengurangi antrian jumlah pengunjung yang mencari parkir. Selain wahana bermain, Taman Mini juga menyediakan hiburan lain seperti konser dan festival. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan mengunjungi tempat rekreasi, salah satunya di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi yang ada di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore Ayu, bagaimana keseruan liburan masyarakat ibu kota yang ada di Pantai Lagun Ancol saat ini? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Keseruan di area pantai di tempat saya melaporkan yaitu Pantai Lagun yang masih dalam kawasan Symphony of the Sea ini semakin sore wisatawan yang datang makin banyak. Bahkan tercatat dari data yang kami dapatkan dari pihak Ancol yang menyebutkan hingga sore hari ini sudah lebih dari 30.000 wisatawan yang datang untuk melakukan wisatawan. Dan selain itu juga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini sehingga tak heran Pantai Ancol ini menjadi destinasi favorit yang didatangi oleh seluruh pengunjung. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengapa tiap tahunnya pantai ini menjadi destinasi favorit para pengunjung, dan para pengunjung menyampaikan bahwa selain harganya yang murah, karena Anda pemirsa jika ingin ke sini cukup mengeluarkan uang sejumlah Rp25.000, maka Anda sudah bisa menikmati pantai dengan pasir putih di kawasan DKI Jakarta ini. Dan memang saat ini untuk mendukung kegiatan menyongsong hari Natal dan juga libur Tahun Baru, maka dari pihak Ancol juga menyediakan salah satu pertunjukan yang menjadi andalan, yaitu adanya Santa dan juga Mermaid yang memberikan makanan. Namun setiap harinya atraksi ini akan digelar di jam 2:30 sore, dan saat ini waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 5 sore. Atraksi ini sudah selesai dilaksanakan, dan terkhusus untuk libur akhir tahun ini, Pantai Lagun yang biasanya ditutup jam 5 sore kini ditutup jam
jam 6 sore. Nah, sehingga bagi Anda pemirsa yang masih bingung untuk menghabiskan libur akhir tahun kemana, mungkin ini bisa menjadi rekomendasi Anda untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga, karena selain Anda juga bisa menikmati keindahan Pantai Ancol ini, Anda juga bisa berpiknik, menggelar tikar seperti yang ada di belakang saya, menggelar tikar bersama dengan keluarga, berbincang bersama dengan orang-orang terkasih, dan menikmati kuliner yang ada di sekitaran sini. Demikian, Safa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang Kartika 2 RSPAD. Jenazah Lukas NMB kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka. Pada Oktober 2023 lalu, Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Pada 7 Desember lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB dan memperberat vonis pidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ya, 2 periode menjabat sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB mengawali karirnya sebagai CPNS. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas dinilai mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Memulai karirnya dari birokrat, Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga gubernur Papua. Dalam sejarah Papua, Lukas NMB adalah gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Bernama asli Lomato NMB, Lukas merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Tercatat Lukas 3 periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Dinilai sukses saat menjabat sebagai gubernur pada periode 2013-2018, Lukas kembali menjadi gubernur Papua untuk periode 2018-2023. Bahkan Lukas menang telak 67,54% suara. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Status penetapan tersangka Lukas oleh KPK sempat diwarnai drama. Loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum, bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Makobrimob saat Lukas NMB ditangkap. Kini mantan gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi sakit NMB terjadi sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, benarkah Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka gunakan alat bantu saat debat Jumat lalu? Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, cuitan Roy Suryo yang menyebut hanya Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memakai 3 mikrofon saat debat Cawapres menuai reaksi Ketua KPU Hashim Asyari sebagai pihak penyelenggara. Ketua KPU membantah tudingan Roy Suryo yang disebut menyebarkan fitnah. Debat Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan pada Jumat 22 Desember lalu masih menjadi sorotan. Banyak pihak menyoroti performa Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat adu argumen di atas panggung. Gibran dituding menggunakan alat bantu earpiece dan mikrofon yang memudahkannya menjawab seluruh pertanyaan saat debat Cawapres. Dengan kata lain, Gibran diduga mencontek jawaban melalui alat tersebut saat menjawab dan mendebat Cawapres lain di atas panggung. Hal itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui cuitan di akun media sosialnya. Menurut Roy Suryo, saat debat Gibran menggunakan 3 mikrofon, sementara Cawapres lainnya hanya menggunakan 2 mikrofon. Selain itu, Roy Suryo juga menduga ada pihak lain yang membisiki Gibran saat debat berlangsung. Dalam unggahannya, Roy Suryo meminta KPU berlaku adil kepada semua peserta debat agar tidak terjadi kecurangan pada debat selanjutnya. Pengen modal 200 juta kur tanpa agunan. Sementara Komisi Pemilihan Umum angkat bicara terkait tudingan pakar telematika Roy Suryo yang dianggap menyebarkan fitnah. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan semua cawapres menggunakan 3 mikrofon yang sama. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada salah satu mikrofon tidak berfungsi. Hashim juga menyatakan bahwa debat berjalan spontan, sehingga tidak mungkin ada bisikan yang diterima cawapres saat debat berlangsung. KPU juga siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi jika memang terbukti ada alat bantu contekan yang diberikan ke salah satu cawapres. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami di studio ada pakar telematika Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, sore Mbak Syafa. Ya, sore juga pemirsa iNews. Mas Roy, Anda disebut telah menebar fitnah karena menyebut Gibran menggunakan 3 earpiece dan juga memakai alat bantu komunikasi saat debat. Sebetulnya alat bantu komunikasi seperti apa yang Anda maksud, Mas Roy? Bukan hanya disebut menebar fitnah. Ya, tulisan Hashim Asyari itu Roy Suryo memang tukang fitnah. Ya, itu sekarang sedang dipertimbangkan oleh tim hukum saya. Ya, tapi itu soal yang lain ya. Yang jelas dia menyebut saya memang tukang fitnah. Ya, itu fatal itu ya. Menurut KBBI, tukang fitnah itu pekerjaannya memfitnah. Ya, itu clear ya. Tapi artinya saya ingin sampaikan bahwa tulisan saya, cuitan saya itu saya lakukan pada Jumat malam. Ketika waktu itu kita nonton debat Cawapres, ya, yang disiarkan oleh semua televisi, jam 8:03. Jadi itu masih sesi pertama. Ya, saya mencuit itu. Ya, dan di sesi pertama, ini fakta, sekali lagi, sesi pertama, fakta memang hanya Cawapres nomor 2 yang menggunakan 3 mikrofon. Yang lain hanya 2. Ya, waktu itu. Karena yang pakai handheld, satu-satunya hanya Cawapres nomor 2. Baru di sesi kedua dan berikutnya ya itu Cawapres nomor 1 Gus Imin itu kemudian pegang handheld, dan baru berikutnya lagi itu Prof Mahfud ya. Tapi Prof Mahfud pun merasa sangat sungkan pakai karena dia taat azas, dia nggak mau jalan-jalan kemana-mana karena dia nggak meninggalkan podium. Jadi artinya saya memang benar-benar benar dalam hal itu karena memang di sesi pertama. Kenapa? Karena berikutnya saya pun men-tweet lagi Mbak bahwa semua ternyata pakai. Saya bilang gitu, semua ternyata pakai, tapi concern saya hanya lain kali next untuk menimbulkan, tidak menimbulkan dugaan, ya, suudon dan lain sebagainya, hanya cukup 1 mic saja. Kenapa sekarang? Gitu kan? Baik, tapi pihak penyelenggara sudah menyatakan bahwa pemasangan 3 earpiece ini sebagai 3 mic ini sebagai antisipasi jika seandainya terjadi gangguan, jadi ada backup begitu, alat cadangan. Boleh saya komentari? Ya. Dan silahkan orang-orang teknik di seluruh manapun silakan mengkomentari. Ridiculous. Iya. Konyol ini. Nggak ada standar minimal 3 itu. Coba lihat presiden, sampai level presiden pun ya, kalau melakukan pidato apapun pasti resminya 1. Kalaupun itu ada banyak mic, itu dari berbagai lain. Di markas PBB sekalipun, itu pun juga hanya 1 mikrofonnya.
seorang penyanyi superstar sekelas misalnya di dalam negeri KD atau Vina atau luar negeri misalnya Madonna, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, nah ini nanti sekalian saya tunjukkan, ya, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, itu pun hanya satu, nggak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita pun di studio kan ya cuma satu pakai clip on kan. Iya. Jadi artinya kalau memang satu clip on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backup yang lain. Nggak perlu tiga-tiganya dipasang. Dan ketika ada 3 yang dipasang, ya salah satunya berbentuk seperti ini namanya headset mikrofon. Iya. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini supaya pemirsa iNews tahu, ya ini ada 2 tipe. Dan bedanya mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jacknya. Mungkin kalau bisa di zoom jack ini, ya. Iya. Ini kalau yang dia mikrofon itu garisnya hanya 1 di depan. Tapi ini garisnya ada 2. Bahkan ada yang garisnya 3 seperti ini. Maaf. Nah, kalau ada yang garisnya 3 semacam ini berarti ada mikrofon dan headsetnya stereo. Kalau ini mono, karena dia cuma 1. Artinya ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Iya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Seperti misalnya Mbak Safa, itu kan pakai alat juga tuh di telinga, ya kan? Itulah yang namanya kalau ada misalnya line produsernya atau produser yang di atas itu memberikan instruksi apa-apa, misalnya memberikan instruksi kata-kata yang tadi, yang kita dengar tadi, dah, gitu tadi, ya itu kan pasti terdengar kan? Ya itulah. Jadi artinya apa? Ini berbahaya alat ini. Alat ini bisa menimbulkan pertanyaan. Maka saya tegas sekali lagi katakan, kalau memang mau fair, mau baik ya, next cukuplah 1 mikrofon. 1 mikrofon itu juga cukup mikrofon handheld saja. Itu kan waktu itu ada 3 clip on seperti ini. Kemudian ini namanya headset mikrofon. Bahkan ada yang namanya headset skin tone. Skin tone itu warnanya hampir sama dengan kulit, ya. Lucunya yang dipakai di KPU itu namanya skin tone, ya, tapi di sininya dikasih busa yang jadi makalah kelihatan gitu. Satu lagi namanya wireless handheld microphone atau WHM. Mas Roy, tadi Anda mengatakan bahwa alat ini juga bisa digunakan untuk mendengar. Tetapi kalau kita lihat cuplikan debat Cawapres kemarin, tidak ada sesuatu yang menempel ke salah satu telinga yang dicurigai sebagai alat untuk bisa mendengar seseorang yang berbisik begitu kepada Gibran. Saya bisa bilang itu kan pandangan awam. Pandangan kami orang teknik lain lagi. Mbak lihat, ini kayaknya nggak bisa untuk mendengar, tapi ini bisa untuk mendengar. Ya, meskipun dari sekarang, sebelah mana? Nah, arah suaranya itu. Arah suaranya bisa dari sini. Meskipun itu tidak mesti masuk ke telinga. Ya, sekarang bahkan ada yang dia di luar, out dari telinga ini. Bahkan ada yang dia tipenya wireless. Wireless itu kecil banget, ya. Kemudian diletakkan di dalam sehingga hanya tampak seperti kapas. Sekarang orang juga bisa lihat ini. Apa itu, Mas Roy? Tampaknya apa? Tampak seperti ballpoint. Tampak seperti ballpoint kan, gitu pemirsa. Ini bukan ballpoint. Ini bisa untuk mengendalikan prompter. Prompter itu kamera yang menunjukkan kalimat untuk membaca. Kayak kita ada di depan ini kan ada teleprompter ya. Entah itu diletakkan di mana kita nggak ngerti. Tapi ini bisa. Ini peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu. Oh ya? Iya, ada seseorang menggerakkan prompter. Saya nggak perlu sebut siapa, pemirsa sudah tahu itu. Ya, jadi dia debat juga, dia mejet-mejet gini-gini. Yakin gini, maju gini. Ada di mana tuh? Terus ada juga mikrofon yang bentuknya seperti ini. Ini bahkan tidak hanya mikrofon. Ini pakai kamera ini. Dan ini kalau dari luar tampaknya seperti apa? Kancing. Kalau kita masukkan di sini, gitu. Ya, enggak flash disk. Kalau ini saya masukkan di sini, dia kan kayak kancing. Jadi dia kan nggak kelihatan. Di luar ini semua, saya berhadapan dengan Mbak ini, kan tampak seolah-olah ini pakai dasi kan. Ini juga bukan dasi biasa. Ini di baliknya ada gadgetnya juga. Ada peralatannya juga. Jadi sebenarnya banyak peralatan kayak gini di Spice Shop. Makanya ginilah, supaya orang tidak pusing dituduh kita macam-macam, saya nyatakan dengan tegas ya gitu. Kita minta selaku wakil dari masyarakat ya gitu, saya minta orang masyarakat biasa, saya minta adalah untuk debat berikutnya 1 mic saja deh. 1 mic handheld itu aja ya, supaya apa? Bersih, orangnya kan juga rapi kan, Mbak. Gitu, nggak usah pakai kayak Robocop gitu ya kan, kayak Terminator gitu. Baik, Mas Roy, tapi Ketua KPU Hasyim Asyari sudah membantah hal ini dan ia mengatakan bahwa
ketiga cawapres menggunakan device yang sama, alat yang sama untuk berbicara agar bisa diperdengarkan. Iya, ya terserah saja ya begitu. Dan memang repot kalau sekarang kita suruh meriksa, pastilah. Kayak ini alat ini, saya punya dua persis yang sama. Yang satu jacknya adalah hanya bergaris satu, yang itu tidak bisa untuk earphone. Yang satu seperti ini yang bisa. Dan dia dengan mudah bisa ditukar. Tapi oke lah, yang kemarin biarlah kemarin. Ya. Tapi kalau soal tuduhan tukang fitnah itu ada prosesnya nanti. Tapi yang jelas, ke depan, pakailah cukup hanya satu mic, sehingga kita bisa lihat tampilan ganteng dari para cawapres atau cawapres kita. Gak usah pakai tampilan alat-alat ya, dan gagah gitu. Presiden kita aja kan juga gagah gitu, nggak usah pakai yang Mas lain. Roy, satu lagi yang menarik yang juga viral di media sosial ini mengenai alat berbentuk segi empat yang berada di belakang Gibran Rakabuming Raka. Apa penjelasan Anda terkait alat tersebut? Mbak, maaf, saya bisa minta tolong nggak? Alat itu ada di belakang Mbak. Nah ini transmitter ini, atau juga bisa ini receiver. Bisa fungsinya dua. Transmitter kalau dia berhubungan dengan mic, lebih kecil ukurannya. Lebih kecil ukuran. Ini receiver yang terhubung kemana? Ini telinga. Telinga. Ya udah, clear kan? Tapi katanya semuanya menggunakan alat yang sama. Baca majalah koran Tempo kemarin. Salah seorang LO, license officer, ya, yang bernama Lisa Aventi atau siapa gitu ya, itu pun memberikan kesaksian bahwa alat yang dipakai di Cawapres nomor 2 beda dengan yang dipakai pada Cawapres yang lain. Ini keterangan dia loh ya, bukan keterangan saya. Jadi artinya dia orang LO yang ada di lokasi. Kalau saya kan nggak ada di lokasi, saya hanya menganalisa dan kemudian itu saya candain, itu kan kayak Pampers 5.0 gitu. Tapi artinya itulah alat wireless. Jadi kalau mau benar-benar clear dan clean, jangan pakai wireless kayak gini. Pakai kabel. Kabel itu juga aman dari penyadapan. Ini saya juga lagi nyadap nih, pembicara saya bisa nyadap yang dari atas. Terdengar di sini juga di pembicaraannya ya. Jadi artinya jangan pakai wireless ya. Cukup satu mic, mau itu clip on, oke. Mau itu handheld, oke. Tapi saya ibaratnya apa? Ya, daripada dituduh macam-macam jangan pakai kayak gini. Karena kalau pakai kayak gini itu berarti nanti akan timbul tuduhan lagi kalau itu bisa. Karena ini benar-benar bisa muncul di telinga. Ya nggak perlu masuk. Alat itu sekarang udah canggih. Come on gitu lah. Jangan berpikiran kalau itu kan nggak ada gini. Sekarang canggih banget alat-alat kayak gini lah gitu. Ini juga alat kecil yang fungsinya juga sama. Ini transceiver, transmitter and receiver. Jadi fungsinya ini ada jack yang bisa dihubungkan ke mikrofon dan headset sekaligus. Jadi ini kalau ini sih diletakkan di saku nggak kelihatan. Kemarin tuh lucu banget makanya. Kenapa sih dia pakai alat segede gaban gitu di belakang dan nampak. Jadi sekali lagi ya, mari kita ingin debat itu bagian dari pemilu ini clean betul ya, supaya tidak ada suudzon masyarakat. Saya hanya sekedar mengingatkan kepada KPU supaya tidak ada kemungkinan orang-orang menggunakan alat-alat semacam ini. Tapi bukankah ketiga cawapres sebelum debat ini tentunya mendapatkan treatment yang sama begitu oleh panitia sebelum naik ke atas panggung? Karena banyak orang juga di sana, Mas Roy. Oke, kalau saya baca penjelasan detail dari orang teknis ya, salah seorang ya sebenarnya teman kita juga di salah satu broadcast yang kemarin diselenggarakan oleh 3 stasiun TV, nggak perlu saya sebutkan lah, kan nanti juga iNews akan kebagian menjadi host di mana gitu kan, menjadi penyelenggara di mana. Dia mengatakan bahwa sudah ada aturannya untuk debat itu, tim itu datang pada pukul misalnya 18 sekian. Tapi kenyataannya pada terlambat, dan ketika terlambat tidak sempat ada pemeriksaan atau ada apa. Treatment boleh sama, ya gitu. Oke, kayaknya mereka. Tapi kan faktanya di sesi 1 waktu itu benar-benar ini sesi 1 saya berani bersumpah kalau ini ya, hanya Cawapres nomor 2 yang pakai 3 gadget. Sesi 2 dan seterusnya memang 3-3-nya pakai. Tapi meskipun sesi Anda tidak berada di sana, melihat langsung di sana, Mas Roy? Oh iyalah, clear lah. Saya disediakan. Itu ada di podium wireless mikrofonnya, tapi tidak dipakai. Ya kan? Ya pandangan saya agak-agak jeli lah kalau soal teknis kayak gitu. Ya gitu dibandingkan dengan ada kemarin yang bilang, waduh saya nggak kelihatan mikrofonnya Cak Imin itu sempat jatuh ya. Karena mikrofonnya Cak Imin. Karena menggunakan sarung. Nah itu sempat jatuh juga yang clip on ketika dia nyelepet gini. Akhirnya terbantu dengan alat tapi yang lain. Nah, alat semacam itu makanya memang harus ada
backup atau SOP kalau ada contingency plan itu harus ada. Betul, di panggung manapun kalau misalnya handheldnya rusak, dia akan diganti dengan handheld yang lain. Tapi tidak kemudian ada yang lucu, disediakan sampai 3. Mana sekarang? Ada aturan yang, kenapa harus 3? Kenapa nggak 10 alat sekalian? Ya kan gitu. Kalau mau aman ya 10, rusak 3 masih ada ini, rusak ini masih ada ini, gitu kan gitu. Konyol, sekali lagi ridiculous ya, untuk menyediakan sampai 3 itu. Nggak ada aturan yang kemudian secara teknis 3 ya. Kalau 2 masih oke, karena yang 1 backup. Itu pun menurut saya 1 aja cukup. Kalau dia yakin betul dengan peralatannya, cukup 1 alat sehingga ke depan kita bisa menyaksikan gagah lah capres atau capres kita tanpa alat-alat kayak Terminator, kayak robot kayak gitu. Baik, selain menggunakan 3 earphone, kemudian juga 3 mikrofon. 3 mikrofon dan juga ada 1 alat besar yang ada di belakang Gibran Rakabuming Raka, ada juga 1 suara yang terdengar saat debat cawapres kemarin ini saat Gibran beradu gagasan dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, di mana terdengar suara seperti seseorang perempuan mengatakan kata sudah. Bukan sudah, tapi sudah. dah. Boleh kita dengarkan. Silakan didengarkan dan saya bisa jelaskan ini apa. Pengen modal 200 juta Pur. Udah. Tanpa agunan. 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 Udah. Itu ada suara hanya sekali, perempuan tapi tadi memang diulang-ulang ya. Baik, apakah ini mungkin suara moderator atau siapapun di sana yang suaranya bocor, jadi ada audioman atau petugas yang lupa menutup aliran suara begitu sehingga terdengar? Ya, penjelasan dari orang teknis, konon itu suaranya, saya sebut namanya ya, Mbak Leviana Serlisa, ya, moderator debat saat itu. Tapi saya harus menguji dulu nantinya. Kalau memang betul ya ini dipermasalahkan, harus diuji suaranya Leviana Serlisa dengan suara ini, dengan audio spectrum analyzer. Sayangnya saya bilang, ini hanya 1 frasa. Dah. Jadi itu agak sulit untuk diuji pakai audio spectrum analyzer. Ya, tapi yang jelas ini fatal. Fatal apa? Kalau itu memang bocor dari suara moderator, kenapa hanya dah itu aja yang masuk? Kenapa tidak katakan itu lagi bincang dia dengan Alvito Dianova yang bocor? Ya kan gitu. Kalau dia lagi ngobrol katakanlah begitu. Dan nggak boleh di ngobrol enaknya kayak gitu kan gitu. Jadi ini aneh. Ini kemudian banyak yang menuduhkan ya orang lain ya gitu. Ada Mas Refli Harun, ada Mas Ray Rangkuti, sampai dengan LO tadi ya Mbak Lisa itu, Afendi itu pun juga sampai mendengar berulang-ulang itu siapa. Karena itu mungkin saja itu adalah seorang feedingnya. Itu yang memfeeding dia. Jadi feeding itu bocor. Iya. Bocor, jadi bocor kemudian masuk karena yang mungkin untuk menerima suara sedekat itu ya mikrofon-mikrofon yang ada di sini. Kalau mungkin handheldnya sih enggak ya. Makanya sekali lagi menghindari itu cukup 1 mikrofon ya gitu ya, supaya ini benar-benar jujur gitu loh. Jangan ada yang lain dan moga-moga nggak ada lah bocor-bocor suara ya, dan tidak ada lah lagi feeding semacam itu sehingga kita bisa mendengarkan gagasan murni dari seorang capres atau cawapres. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo, pakar telematika telah hadir bersama kami di studio iNews Sore. Terima kasih Mas Roy, sehat dan sukses selalu. Amin, alhamdulillah. Ya. Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah calon wakil presidennya gunakan contekan saat debat Jumat lalu. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 turut merespons pernyataan Roy Suryo yang mengindikasi kejanggalan mikrofon cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar menyatakan mikrofon yang digunakan memang berjumlah 3 unit. Ada yang menempel di telinga, ada pula clip-on yang dijepit pada baju, dan mikrofon yang dipegang paslon. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyatakan pernyataan Roy Suryo adalah fitnah. Nusron mengatakan berdoa agar segala dosa pihaknya dan Gibran dikurangi dan berpindah ke sampean, dalam hal ini Roy Suryo. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Guntur Romli, dan juga juru bicara Timnas Amin, ada Mustafa Nahrawardaya, dan kami juga sudah mengundang pihak dari TKN Prabowo Gibran, namun belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Selamat sore Mas Mustafa dan juga Mas Guntur, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum, kabar baik. Baik, saya ingin ke Mustafa Nahrawardaya terlebih dahulu, jubir Timnas Amin. Mas Mustafa, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan Roy Suryo yang menyebut bahwa Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan alat bantu komunikasi saat debat Cawapres kemarin? Baik, terima kasih Mbak Syafa. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Roy Suryo. Saya sendiri bukan ahli semacam itu, tetapi di tim kami beberapa hari terakhir memang sedang mengulik beberapa teman IT, dan ruh atau inti yang disampaikan Pak Roy Suryo sebenarnya menurut saya itu adalah membuka diskusi bahwa pada debat kemarin itu ada sebuah fenomena. Nah, menurut saya sendiri juga, fenomena ini sudah muncul sejak tahun pemilu 2014 ya, maksud saya ya. Dari 2014 itu sudah ada fenomena ini, tapi dulu itu bukan alat komunikasi ya, dulu adalah semacam catatan atau amplop misterius yang ada di jaketnya jasnya Pak Jokowi ya, 2014. Lalu 2019 yang pemilu lampau itu juga muncul fenomena ini yang masyarakat menganggap itu adalah alat komunikasi, yaitu semacam alat bantu dengar. Ada yang bilang itu adalah earpiece, AirPod, dan atau alat komunikasi spesial yang bentuknya adalah khusus ya, yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Kalau yang 2019 itu yang saya ingat, itu Pak Jokowi memegang semacam alat pulpen ya, semacam pulpen yang dipegang-pegang pakai tangan kanan begitu. Tetapi kemudian Ketua KPU Pak Hasyim Asyari waktu itu mengatakan bahwa itu bukan alat komunikasi bantu dengar, tetapi itu adalah alat untuk volume ya, volume untuk studio, yang itu adalah untuk mic mic clip on, itu perlu alat untuk nurunin volume, tetapi kemudian kalimat itu di-quote oleh banyak media bahwa itu perlu diklarifikasi ya, karena kalau itu adalah alat volume untuk menaikin dan menurunkan volume, maka kemudian sekarang pun orang sudah pandai bisa menganalisa, karena apa? Yang disebut alat mengenai menurunkan volume itu yang kata Pak Hasyim waktu itu bahwa itu adalah untuk biasa yang dipakai di studio TV atau narasumber. Maka saya sendiri juga sering masuk televisi dan memakai alat tersebut, tapi itu bukan seperti itu yang dia maksud. Artinya bahwa kalau itu adalah alat untuk membantu turunkan volume, itu tentu tidak pas. Yang sekarang ini kalau menurut saya bukan hanya soal kejanggalan mic ya, menurut Mas Roy Suryo tadi, tetapi yang saya lihat yang soal yang terakhir ya, yang muncul di sebuah media Tempo itu yang menurut saya agak janggal, apakah itu adalah alat komunikasi bantu dengar atau apa, tetapi itu fakta. Artinya ada di mana-mana foto itu muncul, dan yang hadir di acara debat juga mempertanyakan itu sebenarnya alat apa. Nah, saya ditanya di Twitter itu saya jawab asal saja, mungkin itu adalah Pampers digital, saya jawab seperti itu, karena bentuknya seperti Pampers kotak segi, tetapi itu tidak mungkin Pampers beneran ya, maka saya sebut mungkin saja itu adalah Pampers digital. Oleh karena itu perlu ditelusuri apa alat Pampers digital ini betul-betul alat bantu atau tidak. Tetapi meskipun itu benar atau tidak, tetap harus telusuri karena ini misterius ya menurut saya Mbak Mbak Safa ya. Baik Mas Guntur Romli, kalau Pak Mahfud MD sendiri saat debat Cawapres perdana kemarin juga menggunakan 3 mikrofon ya Mas Guntur? Ya benar Mbak. Baik, seperti apa proses pemasangan device atau alat-alat komunikasi saat debat Cawapres kemarin?
Oh ya, waktu soal ya, kalau saya sendiri kan tidak ikut Mbak ya waktu debat cawapres itu, jadi tidak tahu bagaimana pemasangan tiga alat tersebut. Tapi kan di pengantar tadi kan Mas Ganjar sudah menyampaikan bahwa setiap orang itu kan memang mendapatkan mic yang dipegang, kemudian ada yang di telinga itu, yang langsung ke dicentol di telinga langsung ke dekat bibir, dekat mulut itu, kemudian ada yang clip-on yang di baju. Jadi itu merupakan semua alat yang untuk komunikasi. Nah, kemudian kalau soal kejanggalan dari Roy Suryo itu, ya kami sendiri kan menegaskan bahwa Roy Suryo itu bukan pendukung dari 03 ya. Kemudian kami juga tidak mau masuk ke dalam spekulasi hal tersebut ya. Tapi kalau memang di situ ada tanda-tanda kecurangan, ya memang KPU itu harus secara tegas, secara serius ya melakukan pengusutan kalau memang di situ ada kecurangan. Kami kan lebih menyoroti misalnya soal pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada nyata di depan mata kita. Misalnya geraknya Gibran yang provokatif ya, yang menggunakan tangannya untuk mengajak para penonton untuk bersorak-sorak. Itu kan dalam debat pertama ketika Gibran mengikuti Prabowo, dan itu kan sudah disebut pelanggaran oleh KPU. Nah sekarang kenapa dilakukan lagi? Apakah ada unsur kesengajaan kalau sekarang? Kemudian ada unsur untuk menyepelekan KPU yang sudah menegaskan bahwa itu juga pelanggaran. Kemudian juga ketika bergerak dari tempat, itu kan juga dalam kesepakatan bersama itu kan tidak boleh. Jadi calon itu kan tidak boleh meninggalkan meja yang sudah disediakan, tidak boleh bergerak ke depan, ke belakang ya. Cukup dia hanya seperti berdiri di meja itu sudah selesai. Nah, kita melihat kan bahwa di situ ada Gibran kan juga bergerak dari tempatnya. Nah, ini kami melihat kepada pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada, yang sudah nyata di depan kita. Kemudian juga cara-cara yang bisa disebut dengan diduga licik ya, dengan menggunakan istilah-istilah yang pertanyaan yang membingungkan sehingga seolah-olah apa yang ditanya itu tidak mengerti, padahal yang menanya itu juga tidak paham ya. Ketika menanyakan istilah kepanjangan dalam bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ternyata pun juga ketika membaca, ketika melafalkan yang kepanjangan dari bahasa Inggris, yang SGIE itu ya, yang tentang state global soal itu kan dia malah membaca ya, jadi kepanjangannya itu kan. Jadi ini kita ngelihat hanya upaya-upaya untuk menjatuhkan pihak lawan kan, tapi kan sebenarnya dia juga tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan karena dia juga membaca kepanjangan dari singkatan yang ditanyakan itu kan sama saja. Misalnya kita nanya ke orang ya, misalnya kamu tahu nggak CIA? CIA orang kan pasti nggak paham CIA, tapi kan yang dimaksud misalnya CIA itu kan orang ngerti, oh itu yang intelijen Amerika itu kan. Tapi ketika dia nanya CIA, apa CIA? Orang nggak ngerti. Kalau CIA mungkin orang bisa mengerti. Sama kayak juga SGIE. SGIE ternyata kepanjangan dari yang istilah bahasa Inggris ya kan. Itu yang kita lebih ke situlah, lebih yang sudah nyata pelanggaran-pelanggaran itu, kemudian juga cara-cara yang hanya berupaya untuk menjatuhkan lawan. Itu yang kita soroti. Baik, itu, Mas Mustafa, kalau dari Timnas Amin, apa saja evaluasi dari debat Cawapres perdana kemarin? Ya, pertama soal pola ya. Ini pola yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Gibran itu sama ya. Bahkan 2014 juga menggunakan singkatan-singkatan yang seharusnya dijelaskan karena suara atau font voice itu hampir mirip-mirip ya. TPID dengan BPID dengan KKID sama saja dulu itu. Kemudian unicorn, unicom, uniton sama, nggak boleh seperti itu. Tadi kemudian SGIE juga nggak boleh seperti itu. Ini tanda-tanda yang sebenarnya nggak beres menurut saya ya. Ini perlu dicurigai karena apalagi Gibran dulu waktu pertama kali diundang oleh Muhammadiyah ketika dilangsungkan debat di Surabaya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Gibran juga nggak berani datang. Artinya ini ada masalah sebenarnya, kok tiba-tiba menjadi lancar, seperti halnya juga Pak Jokowi juga pada curiga ya, kok tiba-tiba lancar ya. Apalagi Pak Roy Suryo saya dengar tadi itu mengatakan ada kata-kata yang intercept ya, ada kata sudah. Itu memang mencurigakan ya Mbak Syafa. Artinya
meskipun sekarang belum diketahui, saya yakin sekali suatu saat akan terbongkar karena politik itu nggak permanen. Artinya sekarang yang mendukung Pak Gibran, mungkin suatu saat ketemu dengan yang mendukung Pak Ganjar, suatu saat ketemu dengan yang mendukung Pak Anies. Nanti akan terbongkar itu, hanya soal waktu saja. Tetapi maksud saya fenomena ini nggak usah terulang-ulang gitu loh. Kenapa sih setiap pemilu ada fenomena seperti ini, ya kan? Tadi disebutkan ada amplop yang nyempil di jas, kemudian ada pulpen yang cetik-cetik Pak Jokowi 2019, sekarang ada lagi misteri kotak Pampers digital itu yang ada di bokongnya Gibran itu, dan ini menurut saya memang tidak ada aturannya sih, tidak ada aturannya. Cuman karena ini menempel di badannya Gibran, akhirnya orang itu negatif thinking, udah cara jadi cawapresnya sudah bermasalah, melanggar etik, kemudian membuat onar seluruh Indonesia, sekarang juga membuat tanda petik onar lagi dengan sesuatu alat yang diduga itu adalah alat pembantu untuk pengantar pesan ya, entah dari mana, kita nggak tahu ya. Memang ini harus teliti Mbak, jadi tidak boleh lagi lah nanti pada berikutnya terjadi lagi. Tapi yang poin pentingnya adalah pertanyaan jebakan-jebakan itu, sebenarnya tim kami juga bisa membalas kalau mau ya, nanti pada berikutnya akan melakukan balasan yang sama. Tapi tim kami paham bahwa ini tidak etis. Maksud saya menanyakan kepada lawan dengan pertanyaan singkatan. Menurut saya ini nggak etis lah. Jadi nggak bagus dan tidak sama hanya menghormati. Karena itu bisa kita membalas juga bisa kalau mau ya. Tapi persoalannya kita tidak mau meniru hal-hal yang tidak etis seperti yang dilakukan oleh Gibran. Wong dia sendiri nggak hafal kok. SGI singkatan apa lah? Matanya ngelirik ke bawah. Kalau memang nggak hafal, kenapa harus dengan cara seperti itu? Memalukan istilahnya itu. Mas Guntur, kalau untuk pelaksanaan debat selanjutnya, apa harapan Anda dan juga TPN Ganjar Mahfud agar tidak lagi mengundang narasi serupa seperti ini, tidak ada lagi kecurigaan mengenai alat bantu komunikasi, kecurangan atau sejenisnya, Mas Guntur? Ya, kita kembali kepada aturan main yang sudah disepakati bersama, kepada undang-undang, kepada peraturan. Dan juga kita kan meminta ketegasan kepada KPU untuk menegakkan aturan yang sudah kita sepakati bersama, aturan-aturan yang sudah ada. KPU ini kan ya wasitnya lah kalau dalam debat itu kan. Kalau wasitnya nggak adil itu kan nanti ya seperti pertandingan bisa ricuh. Ya di sini juga wibawa KPU juga dipertanyakan. Misalnya sudah terjadi pelanggaran kedua, itu bagaimana itu sanksinya itu kan, masa mau dibiarkan terus menerus itu kan, dan itu dilakukan di depan katakanlah para penonton yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu kan kita pertanyakan soal kewibawaan KPU, dan juga ya KPU jangan takut diancam misalnya mau dilaporkan ke DKPP, ya biarkan aja, wong itu jelas udah kesepakatannya ada kok, aturannya ada kok, kalau dilanggar ya haruslah tegas itu. Kemudian juga soal cara-cara yang ingin menjatuhkan lawan dengan memberikan pertanyaan yang tidak bisa dipahami, kemudian juga singkatan-singkatan yang ambigu, menurut saya juga harus segera juga harus diantisipasi, karena kalau kayak gini itu nanti hanya kayak permainan tebak-tebak silang aja nanti kan, teka-teki silang. Mas Guntur, kemudian pemaparan substansi kan. Apakah perlu untuk menelusuri pernyataan dari Roy Suryo terkait dugaan Gibran menggunakan alat bantu saat debat agar tidak ada lagi berbagai pandangan miring yang beredar? Ya, menurut saya apapun yang menjadi pertanyaan dari publik itu kan KPU harus menjelaskan, ya kan. Ya tidak hanya yang soal yang ditanyakan oleh Roy Suryo, tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran yang kedua kalinya, itu kan sudah jelas di depan mata itu kan. Nah itu juga harus KPU harus tegas ya. Apapun yang menjadi pertanyaan publik, KPU itu harus menelusuri ya. Jangan dianggap bahwa KPU itu malah menjadi jubirnya 02 ya dengan bersikap defensif misalnya. Ya apa yang menjadi keraguan pertanyaan masyarakat ya dijawab saja, kemudian ditelusuri benar tidaknya, kemudian kalau terjadi ada pelanggaran ya KPU lah yang harus memutuskan untuk memberikan sanksi sejauh apa yang sudah ada gitu. Baik. Terima kasih Mas Guntur Romli, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mas Mustafa Nahrawardaya, jubir Timnas Amin telah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah menggandeng desainer profesional. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk menggandeng desainer profesional. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan harga jual batik yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengunjungi sentra perajin batik Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri untuk membatik dan berdiskusi dengan para perajin batik. Menurut Ganjar Pranowo, harga jual batik yang dikelola secara turun-menurun di tempat tersebut bisa meningkat sangat pesat. Untuk merealisasikannya, Ganjar mendorong para perajin batik untuk bertemu dan bekerja sama dengan para desainer dan pemilik merek batik terkenal di Indonesia. Hari ini saya juga menemukan di Sukoharjo, satu, tradisinya masih berjalan ya, dua, produksinya cukup bagus. Kalau saya datang ke tempat-tempat seperti ini, kebetulan saya penggemar batik gitu, ini harganya sangat terjangkau. Harga-harga yang di sini itu kalau sudah masuk ke kota, itu bisa naik kira-kira sampai dengan 200-300%. Kalau itu sudah sampai di mall, di toko besar, kemarin saya tanya, yang paling bagus berapa ini? Ini Pak, detail bagus 6 juta. Kalau ini masuk ke kota diambil sudah naik 12 juta. Kalau ini sudah jadi baju bisa 40 juta. Terbayangkan edit value-nya? Maka saya dorong mereka bisa bertemu dengan para desainer dan ternyata mereka sudah relate dengan para desainer, dengan para pemilik brand-brand batik besar sehingga dia masuk dalam supply chain-nya. Dengan program Perempuan Maju dan memajukan UMKM serta koperasi, Ganjar Pranowo berjanji akan memperhatikan para perajin batik Indonesia yang didominasi oleh perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa khusus diberikan kepada santri penghafal Al-Quran hingga pendidikan S3. Meski tak dihadiri langsung oleh Mahfud MD lantaran sedang dalam kondisi kurang sehat dan harus beristirahat, namun para santri mengaku senang. Menurut para santri, pemberian beasiswa merupakan bukti kepedulian Mahfud terhadap pendidikan, bahkan sebelum terpilih sebagai cawapres. Ada di capres yang lain, ini baru ada di Profesor Mahfud MD memberikan beasiswa S1 sampai S3 kepada santri-santri kami, dan itu adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah, tapi karena nggak ada biaya, karena kedua orang tua saya sudah ada. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali dan terpilihnya saya mendapatkan beasiswa ini. Kini kondisi Mahfud MD dikabarkan sudah kembali fit dan dijadwalkan akan berkampanye ke Sukabumi, Jawa Barat, lalu ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan warga dan para pedagang di Pasar Flamboyan, Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Anies langsung meninjau Pasar Flamboyan dan menyapa warga serta para pedagang. Anies juga bertanya seputar harga bahan pokok di Pasar Flamboyan. Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani petani. Lebih jauh, Anies juga berjanji akan membuat perubahan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik. Hari ini contoh, petani yang menjual gabah harganya murah. Sementara kita yang beli beras harganya
Uangnya kemana? Uangnya kemana? Selain itu, Anies Baswedan menyebut akan meningkatkan kualitas bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat kurang mampu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri. KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam 3 metode. Untuk pemilu di luar negeri, menurut Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode pos. Metode pos itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal. Pemirsa, berikutnya iNews Sore akan dilanjutkan oleh rekan kami Mirva Suri. Selamat sore Mirva, ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews Sore nanti? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Sesaat lagi akan ada informasi tentang mulai meningkatnya volume kendaraan di ruas jalan tol Cipularang dikarenakan puncak arus balik Natal 2023. Dan informasinya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kembali di iNews Sore bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang mengangkut belasan guru terbakar di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet parah. Adalah kabos, elep kebakaran ini elep. Sebuah minibus terbakar di bahu tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan. Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat. Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api. Sedianya rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan. Pas kita nanjak itu pusing ketiga, pas di ujung tanjakan mau turunan, itu kita mau masukin gigi keempat, ternyata kopling itu udah kosong, ngelos. Akhirnya kita berhentilah di samping, di pinggir. Ternyata pas kita turun, di bawah mesin itu juga banyak api. Dan kita antisipasi pemadaman, tapi nggak terburu karena api mulai besar dan meledak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat padat merayap. Tingginya volume kendaraan terjadi karena masa libur Natal dan sejumlah kecelakaan. Kemacetan kendaraan menuju Bandung terpantau di kilometer 85 ruas tol Cipularang wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi bernomor Jakarta serta Banten ini terjebak macet cukup panjang. Kemacetan di masa libur cuti bersama Natal ini terjadi karena masih banyak warga yang berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Sementara itu, sejak siang tadi polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari ruas tol Palimanan menuju Cikampek hingga Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi antrian kendaraan di puncak arus balik Natal 2023.
Didominasi dengan kendaraan pribadi, arus kepadatan kendaraan di ruas tol Cikampek, Jakarta diperkirakan meningkat mulai sore hari. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau kontraflow satu jalur diberlakukan mulai kilometer 188 gerbang tol Palimanan hingga dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Sistem kontraflow berlanjut 2 jalur dari gerbang tol Cikampek Utama menuju kilometer 47 Karawang dan dilanjutkan dengan 1 jalur kontraflow hingga ke kilometer 36 Cikarang. Rekayasa lalu lintas ini pemirsa rencananya berlangsung mulai pukul 2 siang hingga pukul 12 malam dan bersifat situasional. Kita memprediksi ya nanti pukul 14.00 itu arus lalu lintas yang menuju ke barat ada titik 188. Prediksinya adalah ada peningkatan volume arus lalu lintas. Jadi kita jadwalkan untuk one way ya. Namun ini semua sangat tergantung dengan situasi arus lalu lintas per jamnya. Ya, apabila arus lalu lintas per jamnya di traffic counting kita di 190 melewati angka 3.000 lebih, kita akan melakukan one way. Lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dipadati pengunjung yang tengah menikmati masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini. Wisatawan tak hanya dari Jakarta, melainkan juga sejumlah pengunjung dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan juga Bogor. Di masa libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur anak-anak sekolah, wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dipadati pengunjung. Antrean panjang mengular di sejumlah wahana seperti wahana kereta gantung dan bus listrik. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pagi hari hingga siang. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati wisata Taman Mini. Wisatawan tak hanya dari Jakarta, melainkan juga sejumlah pengunjung dari wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak Taman Mini juga menyediakan kantong parkir kendaraan pengunjung yang hadir. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, Taman Mini Indonesia Indah beroperasi hingga pukul 10 malam. Kami menyediakan total di Taman Mini ada tidak kurang dari 2.500 slot parkir dan kami akan lakukan pembukaan secara dinamis gitu ya. Jadi banyak kantong parkir yang mungkin selama ini tidak terpakai akan kami aktifasi untuk mengurangi antrian jumlah pengunjung yang mencari parkir. Selain wahana bermain, Taman Mini juga menyediakan hiburan lain seperti konser dan festival. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Natal dan Tahun Baru juga dimanfaatkan warga untuk berlibur di berbagai objek wisata lainnya. Selain objek wisata pantai, alun-alun juga menjadi destinasi liburan wisatawan. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata Pantai Carita yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain warga lokal, para pengunjung Pantai Carita juga berdatangan dari Tangerang dan juga Jakarta. Salah seorang wisatawan asal Jakarta mengaku rela berangkat sejak pagi hari demi menghindari kemacetan untuk menikmati wisata pantai bersama keluarga. Iya, liburan. Anak-anak libur. Dari Jakarta ke sini dari jam berapa jam, Bu? Tadi jam 6. 4 jam. Berangkat jam 6. Nyampe sini? Kena macet gak di jalan, Bu? Ada sih agak macet. Ya, tapi nggak terlalu. Sementara itu, Taman Alun-Alun Kota Bandung juga nampak dipadati oleh para pengunjung di momen libur Natal dan Tahun Baru. Sejak dibuka kembali untuk umum, lokasi ini sering dijadikan destinasi liburan warga, terutama untuk menghibur anak-anak bermain di hamparan rumput dan bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Tidak hanya warga sekitar, banyak juga warga dari luar daerah seperti Jakarta yang sengaja datang untuk berlibur di Taman Alun-Alun Kota Bandung. Dari Banten dan Bandung, Iskandar Nasution, Billy Faulana Fikran, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan wisatawan mengunjungi tempat wisata, salah satunya di kawasan Tugu, Yogyakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Tugu, Yogyakarta. Ya Anissa, selamat sore. Bagaimana suasana di Tugu, Yogyakarta saat ini? Sudah ramai dengan para wisatawan? Selamat sore, Irfan dan juga pemirsa. Saat ini suasana di Tugu Yogyakarta sudah bisa dikatakan ya semakin ini bisa dikatakan ramai karena volume kendaraan yang ke wilayah daerah Yogyakarta ini mengalami peningkatan yang signifikan. Total ada 61.000 lebih kendaraan yang sudah masuk ke wilayah daerah Jakarta. Ya, jumlah wisatawan di daerah Jakarta itu tetap mengalami peningkatan. Terlihat dari lalu lintas yang berada di kawasan perempatan Tugu Palputih ini sejak tadi hingga petang ini begitu mengalami kepadatan arus lalu lintas, dan pihak dari kepolisian pun juga bersiaga 24 jam untuk berjaga begitu ya, bersiaga yang akan diberlakukan rekayasa jalan apa volume kendaraan meningkat, termasuk pada saat ini begitu ya, bisa dikatakan ini antrian kendaraan juga cukup besar begitu dari arah Tugu menuju ke arah Malioboro. Tugu Palputih maksud saya, Mirva, ini kan salah satu ikon kota Yogyakarta yang mana wisatawan ketika berkunjung ke sini itu tidak hanya sekedar untuk berfoto, melainkan di sini juga tersedia ada jajanan kuliner tradisional untuk angkringan dan juga kopi jos yang menjadi salah satu kuliner favorit bagi para wisatawan. Selain itu juga mereka bisa berfoto di area pedestrian yang sudah disiapkan begitu ya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengabadikan momen kebersamaan libur bersama keluarga. Dan untuk informasi juga, memang untuk rekayasa arus lalu lintas saat ini belum diberlakukan sepenuhnya karena melihat volume kendaraan yang masih cenderung landai begitu. Dan memang kalaupun nanti diberlakukan, informasi yang kami dapatkan nantinya akan ada beberapa plan. Yang pertama adalah penutupan di tempat saya melaporkan ini di Jalan Margo Utopo yang menuju ke arah Jalan Malioboro akan ditutup, kemudian diarahkan ke barat begitu menuju ke arah Jalan Diponegoro. Dan nanti diputar kemudian diarahkan menuju ke Jalan Malioboro begitu. Untuk kantong-kantong parkir memang disarankan bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Malioboro dan Tugu begitu ya, untuk bisa mencari alternatif begitu, termasuk di kantong parkir yang sudah ditambah oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Di antaranya kalau mau menuju ke arah Malioboro bisa di Terminal Ngabean, karena memang di arah Abu Bakar Ali kantong parkir di sana sudah ditutup alias penuh karena memang lonjakan jumlah kunjungan yang begitu meningkat. Dan ini dipastikan jelang tahun baru nanti kunjungan wisatawan pun akan meningkat dibanding hari ini begitu. Karena memang target ataupun salah satu informasi yang kami dapatkan juga dari Dinas Pariwisata DIY bahwa akan ada 9,6 juta orang yang nantinya akan berlibur ataupun datang berwisata menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Begitu laporan sementara dari Jogja, saya kembalikan kepada Mirva yang ada di studio. Baik, wah makin malam makin seru ya, apalagi dimanjakan dengan beragam kuliner dan juga tadi disebutkan kopi jos. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Tugu, Yogyakarta. Ya pemirsa, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, MNC Group menggelar ibadah Natal di studio RCTI Plus Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Perayaan Natal berlangsung hikmat dengan mengangkat tema Power to Serve. Beragam lagu pujian Natal terdengar sangat hikmat dalam perayaan ibadah Natal MNC Group di studio RCTI Plus Kebon Jeruk, Jakarta. Mengusung tema Power to Serve atau kekuatan dalam melayani, momen Natal kali ini diharapkan menjadi bahan introspeksi diri dalam memahami arti seorang pemimpin yang berbuah melayani di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin itu bukan hanya direktur utama, tapi manajer ataupun supervisor. Selama dia punya anak buah itu namanya pemimpin. Tentu pada level yang berbeda, tapi kita harus mampu melayani. Melayani yang benar itu adalah buahnya yang baik. Natal kali ini semoga damai Natal ada di dalam hati kita semua. Jadi biar Natal jadi sebuah pengingat bahwa kita mestinya memang melayani seperti Yesus melayani, jadi bisa jadi berkat buat banyak orang.
Dibalut dengan drama musikal, momen Natal sekaligus menjadi kebahagiaan dan syukur bagi MNC Group yang terus bertumbuh hingga akhir tahun 2023. Siap menyambut 2024. Tapi ya pesan yang kita bisa dapatkan dari Natal tahun ini adalah kita siap lebih melayani secara pribadi, secara perusahaan, dan juga mungkin sebagai pemimpin, sebagai dimanapun kita bagian dari masyarakat, kita mendapatkan kuasa. Semangat Natal diharapkan membawa sukacita dan kedamaian di hati masing-masing. Selamat Natal 2023 dan selamat menyambut tahun 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi tadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk menggandeng desainer profesional. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan harga jual batik yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mengunjungi sentra perajin batik Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri untuk membatik dan berdiskusi dengan para perajin batik. Menurut Ganjar Pranowo, harga jual batik yang dikelola secara turun-menurun di tempat tersebut bisa meningkat sangat pesat. Untuk merealisasikannya, Ganjar mendorong para perajin batik untuk bertemu dan bekerja sama dengan para desainer dan pemilik merek batik terkenal di Indonesia. Hari ini saya juga menemukan di Sukoharjo, satu, tradisinya masih berjalan ya, dua, produksinya cukup bagus. Kalau saya datang ke tempat-tempat seperti ini, kebetulan saya penggemar batik gitu, ini harganya sangat terjangkau. Harga-harga yang di sini itu kalau sudah masuk ke kota, itu bisa naik kira-kira sampai dengan 200-300%. Kalau itu sudah sampai di mall, di toko besar, kemarin saya tanya, yang paling bagus berapa ini? Ini Pak, detail bagus 6 juta. Kalau ini masuk ke kota diambil sudah naik 12 juta. Kalau ini sudah jadi baju bisa 40 juta. Terbayangkan edit value-nya? Maka saya dorong mereka bisa bertemu dengan para desainer dan ternyata mereka sudah relate dengan para desainer, dengan para pemilik brand-brand batik besar sehingga dia masuk dalam supply chain-nya. Dengan program Perempuan Maju dan memajukan UMKM serta koperasi, Ganjar Pranowo berjanji akan memperhatikan para perajin batik Indonesia yang didominasi oleh perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Atqiyah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa khusus diberikan kepada santri penghafal Al-Quran hingga pendidikan S3. Meski tak dihadiri langsung oleh Mahfud MD lantaran sedang dalam kondisi kurang sehat dan harus beristirahat, namun para santri mengaku senang. Menurut para santri, pemberian beasiswa merupakan bukti kepedulian Mahfud terhadap pendidikan, bahkan sebelum terpilih sebagai cawapres. Ada di capres yang lain, ini baru ada di Profesor Mahfud MD memberikan beasiswa S1 sampai S3 kepada santri-santri kami, dan itu adalah sebuah kehormatan besar bagi kami. Bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah, tapi karena nggak ada biaya, karena kedua orang tua saya sudah ada. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali dan terpilihnya saya mendapatkan beasiswa ini. Kini kondisi Mahfud MD dikabarkan sudah kembali fit dan dijadwalkan akan berkampanye ke Sukabumi, Jawa Barat.
lalu ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan warga dan para pedagang di Pasar Flamboyan, Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Anies langsung meninjau pasar Flamboyan dan menyapa warga serta para pedagang. Anies juga bertanya seputar harga bahan pokok di pasar Flamboyan. Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani petani. Lebih jauh, Anies juga berjanji akan membuat perubahan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia. Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik. Hari ini nih contoh, petani yang menjual gabah harganya murah. Sementara kita yang beli beras harganya, uangnya kemana? Uangnya kemana? Selain itu, Anies Baswedan menyebut akan meningkatkan kualitas bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat kurang mampu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 bertemu tim pemenangan daerah dan masyarakat Aceh di salah satu warung kopi di Banda Aceh sambil mencicipi kopi sangar. Prabowo mengajak pendukungnya untuk memenangkan pemilu nanti. Di hadapan para relawan dan masyarakat Aceh, Prabowo meminta semua harus bersatu untuk melakukan perubahan dan bisa mensejahterakan rakyat. Prabowo turut menyinggung pengelolaan hasil alam secara baik untuk bisa mensejahterakan rakyat khususnya Aceh. Prabowo Subianto juga mengatakan untuk suatu perubahan maka harus bersatu untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat. Dalam kesempatan kunjungannya ke Aceh, Prabowo meminta maaf karena tak mengunjungi Aceh usai kalah di Pilpres 2019. Permintaan maaf disampaikan Prabowo dalam acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Banda Aceh. Membuat saya selalu emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu, di sini salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini, luar biasa. Dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah. Saya belum. Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri. KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam 3 metode. Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal atau pemberian suaranya itu early voting lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN. Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode pos, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Sekali lagi ya, pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode pos itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN. Yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode pos dihitung. Jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik, itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Kita beralih ke informasi di mana Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang Kartika 2 RSPAD. Jenazah Lukas kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka. Pada Oktober lalu, Lukas NMB dibawa ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan juga ginjal. 7 Desember lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB dan memperberat vonis pidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih, sampai jumpa.